Kiai, bisa disampaikan pesan dan kesan jenengan ketika berziarah ke bumi para wali Hadramut khususnya dan sampai ke bumi Tarim, apa yang beliau rasakan daripada keberkahan-keberkahan bumi tersebut sehingga bisa menebar manfaat itu terasa bagi kita yang belum berziarah, dan insya Allah dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk juga turut berziarah ke tempat-tempat mulia tadi. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah atas kunjungannya akhina fillah Kiai Haji Mujib, Masya Allah. Atalallah umrakum wa zadakum hirsan, Masya Allah. Jadi memang kalau orang-orang tua dulu kita berkata ya, orang-orang yang mondok sing golek ilmu itu memang penting banget ya untuk coro saiki nglandepno ilmu nih, atau biar ilmunya tadi itu disempuh maneng. Itu kita ziarah terhadap orang-orang yang lebih dulu mengawali kita dalam hal dakwah, dalam hal keilmuan mereka. Tentu ini sangat akan berpengaruh. Tapi untuk yang ke Tarim, memang dikatakan oleh para ulama, kalau kita di luar Tarim ini, di tanah Jawa ini, coro wong masak itu sebaiknya sebelum ke Tarim itu kita pepei dulu. Jadi inti jenengan mau masak apa jangan asem, pepei dulu bumbunya ya, jangan sampai ada yang kurang dan sebagainya. Nanti giliran sing nyedepno, bagaimana masakan kita ini menjadi masakan yang lezat, sedap, baru kita nanti ke Tarim. Jadi jadikan Tarim itu sebagai garam uyahnya gitu ya, biar memang betul-betul betul manfaat. Karena memang di Jawa sendiri juga tidak kurang orang-orang yang istimewa dan tempat-tempat yang istimewa. Tapi di sana memang dikatakan oleh Habib Umar bin Hafid dulu pernah mengatakan, besi aja kalau dicelup di Tarim itu diangkat bisa menjadi emas. Begitu istimewanya daerah di Tarim. Tetapi memang karena di Tarim itu memang daerah yang Masya Allah, bagaimana tanah mereka ini masbughatun bi aqdamil auliya wassolihin. Tanahnya aja sudah disempuh dengan, maka di tempat-tempat seperti itu agar kita mendapat keberkahan, yang harus didahulukan memang adab seperti itu. Seperti kita ini saat ini di bulan Ramadan. Ramadan ini akan menjadi istimewa kalau kita beradab di dalamnya. Kita jaga, kita hormat waktunya, kita tidak sampai kotor sholat, kita akan mendapat sir dan berkah yang banyak. Tapi kalau kita ngawur di bulan Ramadan, ya malah kualat yang ada. Demikian juga kalau kita di hadapan para wali. Mereka Tarim ini, Masya Allah ya, Masya Allah, kita bagaimana orang-orangnya aja, Masya Allah. Pak Saretok itu gini wali semua. Lah, kalau kita tidak adab sama mereka, tidak beradab terhadap mereka, ini hasya wakala akan mendapatkan berkah mereka. Kualat sing iyo begitu. Makanya Habib Ali Habsyi di dalam doa beliau, ya Allah, kalau memang saya diberi rezeki untuk muasyarah dengan mereka, farzuqni husnal adab ma'hum, berikan saya adab yang baik kepada mereka, karena mereka akan memberikan manfaat yang besar kalau kita beradab kepada mereka. Itu makanya kalau mondok di Tarim itu, atau dulu gitu, itu ada dalam kalanya Habib Ali bin Syihab itu sudah mengatakan, di Indonesia itu dulu tidak nyebut nyama ya, ada orang yang mondok di Tarim sampai 5 tahun kalau tidak salah. Mondoknya di mana? Qutbil Wujud wa Khalifah di Zainil Wujud Habib Ali Habsyi. Masya Allah, Habib Ali kita tahu bagaimana beliau, Masya Allah ya, orang-orang yang dikatakan para orang wujudnya Habib Ali ini sebagai tembelan bagi ulama-ulama di zaman akhir gitu. Tapi ternyata orang tua tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi memang karena pembekalannya kurang dan lain sebagainya. Setelah 5 tahun berselang dia sudah mondok, dijadwalkan saat kepulangannya, dan dia bikin walimah yang begitu besar, diundang para ulama di Jawa ini. Kalau saya Allah ya, pokoknya di Indonesia lah, di Jawa. Terus bikin walimah yang besar. Datang anaknya, anaknya disuruh sambutan, anakku kamu sambut. Ternyata setelah waktu yang diberikan kepada dia sambutan, tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan orang gitu. Bahwa kalau sudah di tempatnya Pak Habib Ali Habsyi, di tempatnya para ulama, dia akan seperti ini. Ternyata tidak seperti itu. Setelah ditanya oleh para ulama, kok bisa demikian? Ternyata memang, inilah yang menjadi masalah itu. Maka sebelum ke Tarim itu lek iso pepeono dulu ilmumu sing mateng, persiapkan akhlak kamu di sana. Yo opo menyikapi para wali. Ampun, di Tarim itu saya lihat sendiri mata kepala sendiri. Anak-anak yang jalan tidak pakai sandal itu banyak loh. Jadi kalau kita di Madura mungkin ya, kalau mau ketemu sawan nyai, mau apa itu baru coplok sandal. Saya tidak bendino, tidak berani sandal. Saya lihat mata kepala sendiri. Oh Masya Allah. Jadi memang yang ditekankan di sini adab di sana. Jadi kalau termasuk ya apa ya, ya seperti itulah. Karena memang kita ke Tarim itu Darul Faqih ya. Ada mengatakan bahwa adab bidaril faqih. Kalau kamu kepingin tetap bertahan di tempat
di tempat para wali ini, ya beradab, kalau enggak nanti kamu akan matrud, diusir oleh mereka. Ahlul barzah saja enggak terima kalau orang yang enggak beradab di ahlul barzah. Karena sebelum ngapunten untuk yang mau, sangat bagus tujuan jenengan untuk mencari ilmu di sana, tapi kalau saran saya dimatangi dulu, kalau sudah siap semuanya, sudah kita sana betul-betul mengambil khidmah di kaki-kaki mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Saya kira seperti itu ya, jadi dipersiapkan dulu. Sedikit kenangan daripada beliau, mudah-mudahan menjadi pesan yang baik bagi Amin, kita. amin, Kita amin. semua ikhtiar yang luar Amin, biasa amin, ya Rabb, amin, untuk ya Rabb. bisa menapaki bumi-bumi para wali. Mahabbathum sa'adah, cinta Amin, mereka amin, simbol mudah- kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lantunkan bersama anak-anak kami, khususnya Kiai, Amin, ya Masya Tarim, ya Allah, Tarim, Masya. mudah-mudahan itu menjadi Amin. lagu Betul, kasidah betul, pengantar betul, kita betul. untuk Bahkan bisa bahkan sampai. dikatakan siapa yang mengucapkan ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Jadi itu kalau kita ucapkan itu dengan penuh kerinduan, dengan penuh Allah. tawasul, insya Allah kita akan dipanggil oleh mereka. Amin, Masya amin, Allah. Mereka ini mudah-mudahan. tidak jauh kok dari kita semua. Insya Allah, Dan amin, manfaat amin, semua, amin. semua anak cucu kita, kabeh sampai pitung turun jadi Amin. ahli ilmi semuanya, orang-orang yang cinta terhadap solihin. Amin. Bahkan mudah-mudahan anak cucu kita jadi orang soleh. Allahumma semuanya, ja'alna insya minas Allah, ya. salihin. Ya, Amin. insya Jazakumullah Allah. Kiai Sama-sama. Ali Alafu ya. Fikri Ada Mahfud. kekurangannya, Mudah-mudahan insya Allah. senantiasa bisa Amin, menebarkan amin. manfaat Amin, untuk ya Rabb, umat. amin, ya Rabb. Barakallahu fikum Kiai. Amin, amin. Wa ta'ala dan waalaikumsalam. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.